Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mantap jiwa ya, mantap jiwa. Oke, gimana nih? Kemarin kan udah upload video Savior TV. Udah pada nonton belum? Kalau belum nonton, ayo langsungin. Tonton, jangan lupa karena di sono akan ada giveaway. Dijamin bakal rugi kalau nggak dapet giveaway-nya ya. Jadi jangan lupa ditonton, like, subscribe, and comment. Oke? Dan sekarang udah sama Bang Ihsan nih, ya. Alhamdulillah ya, beliau bisa datang dengan selamat, sentosa dan sejahtera. Nah, perkenalan dikit nih, mau introduce dikit ke Bang Ihsan. Bang Ihsan ini udah aktif jadi pemain profesional di futsal itu dari tahun 2015. Beliau udah menjajal 4 klub, ya hampir keliling Indonesia lah, dari Manokwari ke Jakarta, terus ke Kebumen lagi dan lain-lain lah. Jadi beliau alhamdulillah sampai sekarang masih aktif menjadi pemain profesional dan bahkan masih membela timnas Indonesia di futsal ya, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Jadi apa kabar nih Bang Ihsan? Alhamdulillah baik ya. Apa Bang kegiatan hari ini? Kalau gua sih ya karena lagi pandemi gini ya, gua keseharian ya paling bantu bini. Alhamdulillah bini ada jual-jualan lah dikit-dikit bantuin. Terus ya paling main-main fun futsal, fun soccer aja. Tarka main gak Bang? Dikit-dikit. Terus selama pandemi ini Abang ngapain aja nih Bang? Jadi untuk menjaga yang namanya juga atlet ya kan, harus yang gimana sih gitu, harus perfect, harus cool dan lain-lain lah ya. Ya kalau gua sih ya gimana ya, kan nyiasatinnya juga sedikit bingung juga sih. Cuman kalau gua paling olahraga sendiri, paling kalau gue sih kalau sekarang yang gue lakuin ya tiga kali seminggu. Gue masih cuma begitu doang kalau gue. Masih begitu ya, gimana tuh Bang? Ya begitu, 3 kali seminggu plus tambahan. Kalau 3 kali seminggu tuh kayak ibarat kata latihan sendiri gitu di rumah, jogging lah, terus gym lah gitu. Terus ada tambahan lagi mungkin kalau kayak fun soccer, fun futsal. Kan sekarang lagi in lah ya acara-acara gitu ya. Kalau belum tahu rumahnya di mana Bang? Gua rumah di Cilengsi sekarang. Cilengsi ya. Ntar saya mampir Bang ya. Mampir aja, gua siapin apa buat bentar. Oke, siap. Boleh. Nah, Bang Ihsan nih, jadi kan udah ya semuanya orang udah merasakan lah yang namanya pandemi ini ya, semua pihak kena lah ya kan, mau atlet, mau pengusaha, mau semua segala kan. Jadi Abang Ihsan ini gimana sih mensiasati, apalagi Bang Ihsan kan pemain profesional ya, mensiasatinya hari ini bagaimana nih Bang Ihsan ini? Ya gue sih itu juga sih yang tadi gue bilangin. Kalau gue kan buat kata atlet ya, atlet kan hitungannya kan ya apa sih kerjanya atlet? Atlet kan yang paling ya dari keseharian nih selain tanding itu kan pasti cuma latihan. Isinya cuma latihan kan. Ya kalau gue sih hitungannya ya itu, kalau gue nyiasatin kalau latihan sendirinya mungkin kalau gue 3 kali seminggu. Kalau gue gitu. Dan ada biasanya kan kalau gimana ya, kalau sekarang gue banyak kayak fun soccer, fun futsal, banyak yang ngajak-ngajak gitu kan. Tapi pelatih gimana Bang? Pelatih masih suka kontrol. Kalau kontrol udah menurun. Kalau gue kan hitungannya tim gue udah hitungannya kontrak semua udah rata-rata habis. Kalau di tim gue, gitu. Kalau tim gue kontrak rata-rata habis. Mungkin cuman gimana kondisi, nanya-nanya gitu aja. Paling nggak yang bener-bener gini ya detail banget gitu. Detail banget ya. Berarti alhamdulillah ya, walaupun corona tetap produktif lah ya. Ya, seenggaknya masih tetap bisa jaga kondisi badan lah, walaupun ada naik-naik dikit lah. Emang naik berapa kilo Bang? Jangan. Cuman kan quality time sama istri makin enak kan? Lo Enggak, maksudnya lebih dekat sama istri gitu loh. Iya. Oh ya salah ya. Beda Bang, bahasa Medan begini nih. Oh gitu ya. Tapi lebih ada punya waktu sama istri ya, yang kemarinnya touring. Apa ya, sisi positifnya sih gue lebih di rumah terus, bisa nemenin istri terus kan. Sebelum gue main di Cosmo Jakarta ini kan gue 2 tahun itu gue satu di Purwokerto, satu lagi di Jogja. Nah gue di situ berkata pulang cuma 2 minggu sekali. Waduh, kangen berat itu. Makanya gue juga kangen Bang sama istri. Iya. Jadi berkata mumpung lagi di sini terus, mumpung bisa di rumah terus, udah sekarang quality time aja sama istri. Alhamdulillah Bang ya. Jadi ya sebenarnya corona ada positifnya. Ada positifnya juga. Intinya disyukurin aja Bang. Nah itulah.
Nah ini Bang, dari teman-teman Savior TV ya mau tahu-tahu dikit lah, dikit banyak kan ntar Abang yang bisa jawab kan. Iya benar. Gimana sih kegiatannya Bang Ihsan keseharian ya kan, ataupun gimana kegiatannya Bang Ihsan di dalam dunia peratletan ya kan. Nah, makanya kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Boleh saya bacain langsung Bang ya? Bacain aja. Ini ada yang nanya begini Bang, Bang Ihsan ini kan pemain futsal ya, udah cukup senior gitu kan. Kita mau tahu nih Bang, kapan sih pertama kali Bang Ihsan ini suka main futsal? Ya, suka main futsal itu kapan pertama kali? Ya, kalau gue sih sebetulnya lucu. Gua itu kenal futsal itu udah dari sekitar 2007-2008. 2000. Waktu gua masih SMA. SMA. Tapi di situ gua kenal futsal di main-main di antar SMA lah. Habis itu gue ikut klub. Ada bukan klub sih, kenanya ikut ya tim-tim amatir lah gitu. Nah, dari situ gue bisa kenal futsal, terus bisa kenal futsal yang benar ya hitungannya ya. Itu di SMA. Setelah di klub. Setelah di klub. Di SMA Klub dulu. mana kalau tahu? Dulu ada tim namanya Pro Arena, Pondok Indah. Pondok Indah Jaksel. Oke. Dulu di situ. Nah, di situ gua bisa kenal banyak pemain, bisa kenal banyak pelatih. Nah, dari situ juga gua kenal sama ada pelatih kampus ada. Siapa Bang namanya? Doni Zola. Oh, Doni Zola. Tahu Tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, di situ gua dapat beasiswa. Beasiswa dari Doni Zola. Awalnya dia ngajak. Dari kampus ya. Dia ngajak gua buat ayo gabung ke kampus gua, di sini ada beasiswa nih. Tapi ada catatannya dulu. Gua harus menangin satu turnamen waktu itu ada. Jadi gua ikut turnamen, gua menang. Akhirnya gua dapat beasiswa di situ. Kalau boleh tahu di mana Bang dapat beasiswanya? STY Bakti Pembangunan. Oh, Bakri. Bakti. Oh, kirain Bakri. Bakri mah orang-orang kaya semua, Bang. Iya. Berarti udah di situ dapat beasiswa. Alhamdulillah mulailah merintis yang namanya futsal ini ya, Bang. Oh, jadi Abang secara nggak langsung sebenarnya dari apa ya, ketidaksengajaan suka Nah, iya. Secara kalau gue sih dibilang nggak sengaja hitungannya ya awalnya hobi ya, awalnya cuma hobi. Dari SMA gue main futsal, terus ada yang ngajak ikut klub sini yuk di Torena tadi. Ya udah gue ikut. Akhirnya ya dapat beasiswa juga di kampus kan. Jadi ya sekalian aja, jadi kita terjun sekalian. Bang ya. Jadi begitu teman-teman nih yang punya potensi, nggak usah takut. Ya jalanin aja dulu Bang. Jalanin aja ya. Kalau fokus dulu pasti datang. Ada jalannya. Fokus dulu aja. Tapi dengar-dengar dulu Abang katanya pas jadi main futsal sekaligus kerja dulu, gimana itu Bang? Nah, ceritanya itu. Hebat juga kan, soalnya kan kerja itu capek kan, main futsal juga capek kan. Gimana tuh cara fokusnya? Jadi gini, ceritanya kan gue baru mulai main liga tuh 2015 sama Persija Futsal waktu itu. Nah, waktu itu tuh sebelum mulai TC di Persija Futsal itu, gue udah sempet kerja. Posisi udah married? Posisi belum married. Nah, gua kerja itu ada sekitar sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Sebulan 2 bulan. Nah, baru mau persiapan liga. Nah, kebetulan pelatih dari Persija Futsal itu udah di zona juga dulu. Nah, dia hubungin gua gimana lu mau main liga nggak? Mau ikut main liga nggak? Nah kan itu kan hitungan gua dari main futsal itu dari 2008 sampai 2015 kan nggak pernah main liga. Masih amatir lah. Masih amatir. Nah di amatir itu siapa sih yang nggak pengen main liga kan kita gitu kan? Nafsu lah ya, pengen nyobain dulu. Iya, masih pengen lah masih di situ kan. Ya gua bilang, "Bang, tapi gua masih kerja nih." gitu. Ya udah nggak apa-apa, orang kebetulan liga waktu itu juga mainnya bukan cuman sih, maksudnya mainnya tuh seminggu full, habis itu off seminggu lagi, maksudnya sebulan lagi seminggu lagi gitu. Jadi mainnya cuma sebentar gitu. Kerjanya bisa diselingin sama. Nah itu masih bisa. Gue waktu itu emang izin sih kenanya waktu itu. Ya gue waktu itu kerja di salah satu tempat itu emang masuk kerja itu juga, maksudnya ada background dari futsal juga gitu. Jadi masih bisa. Ada korelasinya. Jadi masih bisa. Ya udahlah apa gitu, masih bisa begitu. Kalau boleh tahu apa kerjanya Bang? Dulu tuh di bidang leasing dulu ada. Di bidang leasing. Apa tuh Bang leasing tuh? Nggak apa-apa, boleh nyebut nama? Nggak apa-apa. Gue dulu kerja di Adira. Oh di Adira. Gitu, jadi ya alhamdulillah ya masih bisa jalan lah gitu waktu itu.
Ya, namanya juga lagi merintis Bang ya, Iya. aja ya. Masih muda juga tuh Bang. Nah, ya masih 16. 16 ya. Jadi kalau apa namanya Bang kan udah kerja terus main futsal juga, caranya Abang untuk menjaga kebugaran tubuh. Karena kan otomatis kerja itu apa Iya, ya? Kan harus atlet itu kan kebugaran tubuh kan yang utamakan kan. Kalau gue dulu parah. Gue dulu sambil kerja dulu, waktu gue kerja sambil futsal itu gue nggak pernah tidur di atas jam 9 kayaknya. Nggak pernah tidur jam 9. Karena udah bener-bener capek banget Iya, tuh. terus? Habis kan hitungannya gue kerjanya orangnya orang luar kan, maksudnya bukan di kantor gitu, Iya, udah benar. orang lapangan. Nah gue lagi di lapangan gitu, terus gue latihan, habis itu kerja lagi, hitungannya kan set badan udah bener-bener pegel Iya, kan. benar. Nah, itu udah bener-bener zaman gue waktu itu tuh kayak gue tidur dari jam 9 bangun pagi pun kayaknya kurang gitu, jadi kayak gue paling ya siasatinnya ya di istirahatnya lebih dibanyakin aja. Kalau gue dulu begitu, sambil begitu dulu. Yang penting istirahat, tertidur sampai 8 jam gitu. Iya begitu Bang. Yang penting bugar. Nah, bugar. itu. Jadi tuh buat tips nih buat teman-teman ya yang lagi ngerintis lah kan. Iya, Kalau betul. misalnya mau sambil kerja ya tetap pola tidurnya harus dijaga. Gitu kalau dari Bang Ihsan sendiri ya. Ya. Ini Abang kan apa namanya? Memilih olahraga futsal nih, ya kan? Tapi kan yang seperti kita tahu kan futsal nggak terlalu yang ya bisa dibilang nggak terlalu diperhatikan sih. Maksudnya jarang sih orang yang kayak memunculkan eksistensinya dari futsal Futsal, sendiri. iya. Dari Abang pribadi kenapa gitu milih futsal sendiri sebagai tempat batu loncatan untuk meniti karir kan? Kemudian kenapa Abang pas jadi main futsal, apakah emang langsung pengen jadi kiper atau biasa kan orang pengennya mau lari tendang bola ya kan? Kenapa Abang pengennya jadi kiper nih gitu kan? Jadi gini, kalau yang jawab tadi yang bilang kenapa gue pengen jadi kiper, Iya. gue awalnya malah gue bukan kiper. Awalnya Gue bukan kiper. Gue waktu di SMA itu gue jadi pemain biasa. Gue waktu SMA tuh masih ya SMA kelas 1 lah kalau nggak salah. Gue masih jadi pemain biasa. Cuman ya gue akuin emang skill gue di jadi pemain biasa juga kurang lah. Kurang. Terus emang dulu waktu kecil emang gue pernah jadi kiper gitu. Jadi ya masih ada basic ya. Situ gue mulai kebetulan dulu waktu tim gue itu nggak ada kipernya. Karena kebetulan lagi nih Bang. Karena kebetulan lagi ya. Banyak kebetulan ya. Kehidupannya Abang ini karena kebetulan semua ya. Penuh dengan kebetulan ya. Ya di situ gue ya udahlah gue mutusin nih gue jadi kiper aja nggak apa-apa. Dan kemudian emang bagus gitu, bukan bagus sih maksudnya lumayan lah gue jadi kiper lumayan. Bagus lah dari main timnas Iya. bagus ya kan. Lumayan ya sekalian aja jadi hitungannya sekalian gue dalamin lagi di kipernya gitu. Terus tadi kenapa gua nggak mau kiper main- bola sepak bola aja? Oh, Bang? kalau itu kan, nah gini, kalau sepak bola itu kan susah. Maksudnya sepak bola itu kan masuk dari apa ya? Dari SSB itu ada jenjangnya lah gitu. Oh. Beda dengan futsal. Kalau futsal itu kan baru. Nah kalau gue dulu lama gue dibanding liga sama dibanding amatir, gue lama di amatir. Kenapa gue di amatir lama? Gue jujur dari tahun 2010 sampai 2013-14an itu banyak tarkaman di situ. Tapi asik Bang Tarkam ya. Asik kalau gue, ya alhamdulillah nih ya, gue dari main futsal itu ya udah hampir keliling Indonesia dulu. Gara-gara Main futsal aja. Futsal aja ya. Jadi gue gue lebih nikmatin di main amatir di futsal daripada di liga. daripada di liga. Karena emang bisa dibilang zaman 2011 lah, 2010, 11, 12 itu gaji liga, kalau yang baru-baru ya kan berkata kalau gue mau naik liga kan berarti gue anak baru di liga kan. Benar. Nah gaji liga di baru itu sama tarkaman yang gue dapet banyak tarkaman gue, jadi gue hitungannya gue malas masih ntar aja dah main liga deh. Ya. Emang dalam hati sih Benar. pengen kan, cita-cita kan pengen kan, tapi ya ntar aja lah, gue ngumpulin gitu aja gitu di tarkam gitu. Bentar aja lah, realistis aja. Iya, lah. realistis aja lah, Realistis aja lah ya kan. gitu jadinya gue. Jadi ya namanya juga lagi butuh Bang ya. Nah Lagi itu butuh, ya. satu butuh, dua ya apa ya hitungannya ya nyari jam terbang juga dulu hitungannya di situ. Jadi kalau zaman gue dulu latihan kiper itu jarang gitu, latihan tim yang benar-benar kiper jarang. Jadi gimana caranya kiper bisa berkembang itu nyari cara berkembangnya tuh nyari di jam terbang, banyakin di jam terbang gitu. Kemarin ya Bang ya, dan terbang kemana ya Bang? Saya Boleh nanya lagi nggak Bang? boleh, Boleh. tenang aja, gue diundang di sini buat ditanya. Kirain nggak boleh.
ini Bang, kan dengar-dengar Bang Ihsan ini sekarang jadi apa namanya? Apa sih? Kipernya timnas futsal Indonesia ya? Ya, hitungannya terakhir ajang timnas ya gue kiper ya. Itu terakhir mana tuh Bang? Kemarin terakhir di Vietnam. Vietnam. Itu di AFF. AFF. Hebat sekali ya. Bisa diceritain nggak Bang ini masalah bisa abang masuk dari Tarkam terus ke Liga akhirnya ke timnas tuh kan panjang juga itu kan. Kalau ngomongin timnas yang sekarang, mungkin gue ceritanya dari timnas yang tahun sebelumnya aja, tahun 2018 gitu ya. 2018. Jadi gini, tahun 2018 itu gue sama SKN itu gue raih peringkat runner up Sama SKN FC. sama SKN runner up. Waktu itu yang juaranya Famos. Kalah sama Famos Bang. Kalah sama Famos di final. Nah, lucunya waktu itu tuh 2018 itu ada pelatih Kensuke Jepang. Dia baru nanganin yang timnas senior itu baru. Di situ dia baru. Nah, lucunya walaupun gua udah ibarat kata gua bisa bawa tim SKN itu runner up, tapi gua nggak dipanggil timnas sama sekali. Sama si Keisuke itu. Kensuke gitu. Keren Kensuke. Sasuke. Nah, di situ gue benar-benar gue nggak dipanggil sama sekali. Kan ibarat kata kalau timnas itu kan ada seleksinya dulu. Benar. Nah, di seleksinya itu gue nggak dipanggil sama sekali. Gue sebelah Seleksi pun nggak dipanggil ya? Seleksi pun gue nggak dipanggil. Padahal gue waktu itu kan ibarat kata gue udah berjuang lah, udah sampai bisa bawa sampai runner up gitu. Dapat golden boot nggak Bang? Itu kan pemain. Kalau tangan apa nih? Golden glove. Nggak, kalau di futsal nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi gimana ya? Gue waktu itu juga sempat depresi juga. Depresi Bang. Jujur gue sempat depresi. Gue bilang gue udah punya ekspektasi dong ya. Nah iya dong, ibarat kata lu udah bisa bawa sampai di runner up, maksudnya dari seleksi aja lu nggak dipanggil kan gitu. Nah kebetulan tuh waktu itu pelatih SKN itu masuk di jajaran staf pelatih timnas. Nah gue pas lagi ada pengumuman hasil seleksi itu gue tanya, Bang ini beneran Bang saya nggak dipanggil Bang? Iya lu nggak masuk panggil. Oh gitu Bang. Oh ya udah gue bilang gitu. Dalam hati gue, ih apa ya ini gue nggak dipanggil nih. Masa gue udah awal banget gitu di dalam hati gue, aduh udah nyesek lah ya, nyesek juga. Nyesek juga bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Terus gue tanya lagi nih, gue bilang, boleh tau nggak Bang alasannya apa Bang? Kok gue nggak dipanggil? Seenggaknya seleksi aja kalau emang ibarat kata nggak masuk mah itu mantar, bisa dia jadi pemain timnasnya mantar. Harus skill aja dulu. Seleksi aja dulu gitu ibarat kata. Dia bilang, oh kalau itu gue nggak tahu, dia bilang gitu. Cuman sih yang gue lihat kalau masalah ini sih mungkin masalah selera aja, dia bilang gitu. Mungkin waktu itu kan baru datang ya ke Indonesia juga, maksudnya mungkin belum tahu ngeliat seluruhan cara main orang gitu. Nah di situ dia bilang mungkin masalah selera aja. Gue bilang oh ya udahlah. Kalau dalam pikiran gue sih hitungannya ya masih masuk akal juga hitungannya. Mungkin selera kan namanya orang seleranya beda-beda kan. Nggak bisa disamain. Nah itu mungkin di situ gue bilang oh ya udahlah nggak masalah gitu bilang. Terus pada akhirnya setelah kejadian itu ya ibaratnya kan udah mulai habis kan itu AFF 2018. Udah itu selesai, tahun berikutnya udah mulai liga lagi dong. Nah liga lagi gue bilang, gue awal-awal gue sempet mikir tuh ngapain juga gue mikir sampai main timnas lah. Sekarang gue kerja cuman buat ibarat kata kesenangan gue aja, satu hobi kesenangan, terus ya gaji juga gitu kan, nyari duit juga. Gue bilang gitu, dalam hati gue begitu tuh. Udah dari itu gue bilang udahlah nggak mikirin masalah timnas. Nah kebetulan 2018 ya, 2018 tuh liganya gue peringkat 3 ya. Nah, tahun lalu yang peringkat 2 turun ya sama SKN juga, gue jadi peringkat 3. Itu kenapa sih itu Bang? Apa waktu itu pas lagi Final Four, pas lagi semifinalnya belum beruntung kalahnya adu penalti waktu itu. Kiper dong yang disalahin gitu. Ya enggak juga. Kalau itu kan ibaratnya tuh kalau gue bisa nahan tapi kiper nggak bisa ngegolin, sama aja. Bener. Jadi gitu ibaratnya di situ. Nah, gue peringkat 3 itu, nggak taunya gue tahun berikutnya gue dipanggil. Sama si Keisuke. Sama Kensuke gue dipanggil. Tapi jujur pada awalnya gue benar-benar nggak ngarep. Nggak ada ekspektasi ya. Nggak ada, gue udah memang apa-apa tuh mau ekspektasi dulu. Nah itu anehnya di situ. Iya. Gue bilang sekarang kenapa pas lagi giliran gue udah bodo amat. Bodo amat lah, gue udah nggak mikir timnas udah nggak apa. Sekarang malah dipanggil nih. Tapi senang Bang. Ya kalau dibilang senang ya pasti senang loh. Namanya dipanggil kan. Nah, ternyata gue dipanggil, gue seleksi. Nah kebetulan ya gimana ya,
mungkin dia ngeliat dari seharian pas lagi di liga kemarin juga kan, akhirnya kan Kensuke jadi stay di sini kan. Jadi selama pas lagi liga 2018 itu yang gue peringkat 3 itu, mungkin dia ngeliat keseharian gue juga di liga-liganya gitu. Sebelumnya siapa yang ngomong di 2018 kiper timnas? Sebelumnya Nazil, Yusuf. Oh, Yusuf juga. Yusuf Aka. Muhammad Yusuf. Aka lagi selalu. Tadi saya mau bilang Muhammad Yusuf, cuma nama Sepakan saya ya aja. Nah, jadi gitu. Kebetulan di situ dapat nih, maksudnya gimana ya? Mungkin masuk gitu. Gue mungkin di situ mungkin masuk kriteria apa yang mau gitu. Ya udah akhirnya tuh gue pikiran gue ya udahlah kalau udah begini tanggung gitu. Ya udah tanggung lah. Udah gue lakuin jalanin aja, udah fokus jadinya di situ. Sampai sekarang. Sampai ya kemarin kalau hitungannya kan kalau timnas kan setiap mau ada turnamen dia baru selesai lagi. Berarti dia nggak stay, maksudnya tetap kalau udah habis bergulir balik lagi ke klub masing-masing. Jadi setiap turnamennya tuh timnasnya kelar, balik lagi ke tim masing-masing lagi, ya fokus di tim lagi masing-masing. Timnasnya udah dulu. Kecuali kalau ada misalnya target. Jadi ada yang misalnya kalau zaman dulu tuh ada timnasnya difokusin sampai ada yang bisa sampai 2 tahun ada dulu gitu. Tapi diizinin sama SKM berangkat kemarin ke timnas. Diizinin dong, masa kenapa nggak diizinin? Diizinin dong. Kali bang, nggak diizinin. Enggak dong. Tapi setelah itu, kalau keluarganya Bang Ihsan sendiri bangga dong ya melihat Bang Ihsan. Nah itu. Saya aja bangga bagi keluarga bang. Nah itu makanya di situ salah satu yang bikin gue mau fokus. Ya udahlah nggak apa-apa, gue mulai fokus lagi di timnas. Itu salah satunya alasan keluarga. Alasan keluarga. Nah, jadi dari tahun itu tuh kan gue udah nikah gitu. Jadi dari itu baru banget nikah bang? Enggak baru banget sih, ya ada setahunan lah gitu. Di Isi. situ sorry bang, kemarin saya nggak datang. Iya, gue juga nggak tahu. Nggak sana ya. Jadi di situ kayak istri gue dukung banget, ibarat kata orang tua gue juga ya udah nonton timnas itu gimana, lanjutin aja mumpung gitu. Ya mumpung ada jalan. Mumpung ada jalannya ya dalam hati gue. Ya udahlah, gue fokusin aja dah, udah mulai timnas lagi gitu, maksudnya mulai fokus di timnas gitu. Alhamdulillah bang ya. Iya. Ini tapi nggak kena kebetulan lagi nggak? Bukan ya, karena memang. Ya kalau itu gue nggak tahu juga kan. Skill sih, kalau menurut gue sih skill. Karena Bang Ihsan ini hebat saya lihat kan kemarin. Lihat gue di mana lu? Itu juara 2 tadi. Ini bang, kita sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aus bang. Sama bener aus, tadi lu nanya mulu. Pengen unboxing dulu bang. Unboxing. Siap. Apaan tuh? Aklamar Coffee and Company. Wih. Ini yang Mango tea. Mango, sorry. Mango tea. Ada variannya selain kopi juga berarti ya? Ada ya. Ada variannya. Oh, Mas udah nyobain yang kopi? Kalau yang kopi gua udah nyoba. Nyobain ya? Iya. Enak nggak? Waduh, jangan ditanya. Pokoknya di order deh yang mau mango tea sama yang kopi juga ya. Mas mau minum apa enggak? Tuangin dong. Ya. Kok jadi masih? Kayak orang Jawa. Kok kayak lagi di ini ya? Iya, kayak lagi di warteg. Siap. Oke, gua minum ya. Oke. Harus ada bunyinya ya. Oke, lanjut bang ya. Oke. Kan gini bang, banyak yang udah ngomong gini, nggak usah jadi atlet lah, nggak ada yang menjanjikan jadi atlet gitu ya kan. Karena kan setelah jadi atlet putus dong, maksudnya kalau orang PNS kan, orang kampung PNS ada pensiunannya ya kan. Iya. Gitu. Kalau atlet kan putus, ya udah putus kan. Kalau atletnya nggak pinter-pinter manage ngapain dia dan lain-lain. Nah, menurut abang sendiri nih jadi atlet futsal sendiri bagaimana tuh bang? Jadi atlet futsal, udah lu ngomong ya, Jadi profesi jadi atlet tuh menurut abang menjanjikan apa enggak gitu? Ya itu ngomong sih, kalau gue yang sekarang sih, kalau dari segi gaji sih ya lumayan lah, alhamdulillah ya. Nah, jadi gimana pintar-pintar kita aja ngelola uang gitu. Jadi kalau saran gue nih ya, kalau kita nyebur di dunia futsal, kalau saran gue sih sekarang jangan cuma di futsal. Jangan cuma di futsal. Ya? Jadi kalau menurut gue ya harus ada usaha-usaha yang lain lah, atau ibarat kata kalau bisa sambil kerja ya sambil kerja kalau gue bilang. Jadi kalau menurut gue, kalau di futsal menjanjikan buat kedepannya ya kalau
ya nggak cuma futsal sih kalau menurut gua, dari segi atlet pun Semuanya pasti gitu. semuanya dari usia, kalau dari usia yang nggak pakai jadi pemain ya pasti kan hitungannya putus kan. Jadi tinggal gimana cara orangnya aja memanage keuangan pas lagi selama dia lagi main futsalnya aja. Ya orang-orang luar negeri kayak Cristiano Ronaldo aja dia punya usaha Nah dari itu jadi maksudnya ya nggak cuma fokus satu. nggak cuma dari di sepak bola kalau dia kan buat kata ya. Karena kalau cuma ngandelin sepak bola ataupun yang lain ya stuck aja setelah itu ya. Itu benar ya. Berarti kembali ke masing-masing. Nah, masing-masing kalau gue. Jadi kalau ya mungkin ada di orang yang di futsal, maksudnya ada yang setelah futsal selesai jadi bingung juga atau gimana ya. Kalau gue sih saran gue dari sekarang ya, gue juga masih belajar nih dari sekarang nih. Gue juga awalnya juga jujur gue cuma di futsal doang. Cuman selama pandemi ini gue juga mikir juga nih kayaknya nggak bisa kalau cuma di futsal doang gitu. Kayaknya nggak bisa. Jadi ya kalau gue pikir sekarang harus ada dampingan lah selain di futsal gitu. Ya kayak tadi supporting istri ya. Nah itu udah mulai buka usaha gitu. Udah tahu usaha apa lah? Kalau istri gua sekarang usaha ini ya nih, kayak makanan. Makanan. Dia apa itu? makanan khas Jogja. Sekarang gua nggak bawa sih, kalau gua bawa bisa gua tunjukin nih, cuman gua lagi nggak bawa nih. Dia jadi makanan oseng mercon. Oseng mercon. Oseng mercon. Jadi yang pecinta-pecinta pedas pasti suka nih. Oseng mercon. Ada. Dia punya IG-nya. Ada IG-nya tuh Pawan WRT. Pawan WRT ya. Iya. Jangan lupa lu semua follow ya. Mama gue marah nih. Iya. Pawan ya. Iya. Pasti suka dong. Itu memang khas Jogja banget Bang. khas Jogja. Boleh ntar Bang ya, kalau saya undang lagi nanti abang bawa ya. Nanti gua kirimin, tenang. Kirimin ya. Siap. Nah itu berarti udah, berarti sekarang abang udah ke situ lah arahnya ya setelah. Ya kalau udah Cari-cari tambahan dari yang lain lah selain di futsal. Ya kalau misalnya saran nih dari abang nih ke teman-teman lah yang mau ngerintis buat jadi pemain profesional, itu gimana Bang kira-kira dari abang sendiri? Kalau saran dari gue sih, kalau dari usia-usia muda, kalau emang mau bener-bener futsal, ya dari usia muda harus sudah fokus juga. Jadi kalau zaman gue dulu mungkin ada susah, mungkin kalau zaman gue dulu masih jarang gitu orang yang bener-bener fokus di futsal. Kalau sekarang kan udah banyak sekolah-sekolah futsal, udah banyak tim-tim yang buka dari usia dini gitu, usia kecil udah ada. Kalau lo emang bener-bener mau terjun di dunia futsal, kalau menurut gua ya mulai dari situ dulu. Mulai dari situ. Jadi belajar tekniknya, belajar segala sesuatunya dengan benar dari usia muda dulu. Nah kira-kira abang kalau boleh tahu udah punya anak nih Bang? Alhamdulillah belum. Kalau misalnya nanti insya Allah diberikan rezeki secepatnya, abang kira-kira pengen mengarahkan anak kemana nih? Kalau gue sih bebas tergantung Bebas anaknya. tergantung anaknya. Iya. Kalau gue gitu. Gitu ya. Gue jujur, gue dulu juga di futsal nggak terlalu didukung juga di Nggak keluarga. terlalu didukung juga keluarga ya. Jadi kalau gue mikir, kalau gue nantinya gue punya anak, gue mikir bebas terserah dia mau apa. Nggak larang-larang lah gitu. Dia mau di dunia apa, gue selama masih positif pasti gue dukung. Tapi kalau misalnya pengen ke futsal, support nggak gitu? Ya support dong. Support dong. Apalagi kan masih satu frekuensi ya. makanya pasti dukung dong. Ya mudah-mudahan kita doakan Bang. Amin. Bang, gue mau main tebak-tebakan nih. Wih. Lo tau nggak ini apa Bang? Sama. Salah Bang. Apaan? Tangan Thanos. Kurang cincin. Tinggal diginin doang ya. Iya. Musnah semua mereka. Enggak nih Bang, kan gue mau bahas. Katanya dengar-dengar nih. Ini kan kebetulan nih ada Xavier ya. Kebetulan katanya abang ini sekarang lagi jadi brand ambassadornya Xavier loh. Ya, Benar nggak? alhamdulillah benar itu. Kenapa Bang pilih Xavier sebagai brand ambassador abang? Jadi gini, sebetulnya sih awalnya tuh gue nggak pakai Xavier. Awalnya tuh ada brand, bukan brand sih, maksudnya ada kayak kening ini nggak ada brandnya. Gue pakai itu. Terus kebetulan ditawarin lah tuh Xavier, ya kan? Gue bilang, yaudah lihat dulu sini, maksudnya gue coba dulu, nyaman nggak? Pas lagi dikasih tuh ada 2 tipe gitu. 2 tipe ya. Gue pakai, ternyata nyaman nih. Semuanya pakai Xavier. Xavier Dari nggak, kalau yang kepala gue nggak pakai. Kan kepala kan pelindung kepala. Kalau gue pakai yang keni sama ini. Keni elbow. sama kos kaki pakai Xavier. Kos kaki kalau lagi main biasa, kan kalau tim kan dia udah punya ini sendiri kan. Tapi kalau main biasa gue pakai. Coba boleh kaos kakinya dilempar. Oke. Nah, kalau main biasa abang pakai kaos kaki Xavier juga. Menurut abang kenapa nih Xavier sebagai ini? Nah, kalau kaos kaki nih, kenapa gue pakai kaos kaki Xavier? Karena dia ada gripnya nih. Kalau lu lihat ini dia ada grip kan, hitam ini kan. Ini kan biar Itu biar apa tuh?
Nah itu baru mau bilang. Oh iya. Itu tenang dulu. Iya, Tenang ya. benar. Jadi gini, kenapa ada grip yang hitam-hitam ini? Supaya kenapa? Supaya pas lagi kita pakai di kaki itu, di sepatu tuh, kalau misalnya ini kan kadang-kadang kalau kaos kaki itu kalau basah kan licin. Oh benar. Nah, jadi kalau gunanya grip ini tuh biar kalau kita pas lagi dalam keadaan lagi main itu kaos kaki basah, kan kita kaki di dalam ada sepatu kan, jadi kan ada keringat kan gitu, jadi basah kan, jadi nggak licin, dia tetap ngelekat gitu di kaki. Itu gunanya grip. Gunanya grip ini. Berarti menurut abang nih kaos kaki Xavier ini cocok nih buat Cocok banget, pas banget futsal. buat main. Cocok banget buat main futsal. Menurut gue sih bukan cuma futsal, mau sepak bola pun enak juga pakai Sepak ini. bola juga enak? Iya. Wah boleh tuh ntar. Terus selain itu mas, apa lagi bang mainnya? Mas bang, kayak warteg saya lama-lama ya. Mana? Ulang deh, jalan deh coba lagi bang, jelasin nggak apa-apa deh yang lain. Nah selain Jadi itu, gini, selain nyaman juga, di Xavier itu ada banyak model sama banyak warna. biasa abang suka yang warna apa tuh? Nah kalau gue sih sebetulnya gue suka hitam sama putih. Cuman kan kalau Xavier dia ada biru juga, terus ada pink juga. Coba mana pinknya? Nggak ada ya? Coba. Itu coba. Oh ini. Nah, Ya, tapi demen pakai ginian juga bang. ya nih coba lu buka dulu. Gimana sih pakai bang? Oke di Pak. Tuh keren. Bang, ini di sini. Enggak di kaki. Serius di kaki. Ya, di kaki. Buat motor bisa nggak bang? Buat motor bisa. Ya. Kalau mau naik motor, karena kan orang jatuh kayak saya. Nah gitu ya. Iya. Ini enggak. Oh ini enggak. Oh beloknya kanan mulu. Iya benar. Nah ini buat kaki. Nah, Kalau misalnya untuk safety-nya kiper itu, nah yang paling penting tuh pakai ginian. kalau Kenapa? gua nih, kalau gua orang yang suka pakai ini yang tipenya ada perlindungan di kanan kiri nih kayak ini. Kalau ini kan ibarat kata nih, jadi dia melindungin kakinya tuh menyeluruh tuh kanan kiri juga kena Sampai ke ini. sampai ke samping-sampingnya juga. Ini kan ada, nih kalau dilihat kan ada tambahan tuh, Ya. ada tambahan busa di sini, jadi dia ibarat kata melindungin semuanya. Ini aman dari cedera bang, cedera. Aman, insya Allah sih selama ini gua masih aman. Selama pakai ini gua aman. Karena kan rentan ya kalau main kiper kan lutut. Nah, lalu itu kan kalau kiper kan dia jatuh-jatuhan kan ya, pasti kan bisa benturan ke bawah kan sering tuh. Pasti benturan. Namanya kiper nggak mungkin nggak benturan. Jadi selama pakai ada pelindung ini ya aman. Ini pokoknya recommended banget lah ya. Iya. buat teman-teman yang mau Bunyi lagi, matanya bunyi lagi. Unyu lagi nih. Tapi gue suka banget sih ini. Ntar gue beli ah. Pacarin aja. Ya. Nah ngomongin brand ambassador mas, mas lagi. Nggak, Bang. mas lagi. Gue ngeliat fotonya abang nih lagi jadi pemain ini bang. Iya, yang mana bos? Iya bang. Yang mana bos? Mana sih bang? Ini apa nih? Ini. Yang mana? Nah ini abang yang mana nih? Yang ini kan? Iya. Lu nanyanya yang kagak-kagak aja. Tapi gantengan ini sih bang. Iya. Abang nih sekarang nih kan jadi brand ambassador. Mm-hmm. Boleh jelasin nggak bang kira-kira dari bawah deh sampai ke atas yang kira-kira Xavier gunain gitu buat Di nge-branded abang sendiri. Ibarat gini, di Cosmo sendiri dia dapat support juga dari Xavier buat pengembangan kiper. Oh, berarti oh ya. Kan gua tim di Cosmo kan, Benar. ya kan. Nah, jadi yang gua pakai itu di knee pad 2 sama elbow. Penipet sama elbow. Ini knee pad bawah, Oke. elbow yang buat tangan nih gua. Terus Jadi gua pakai itu. Kenapa abang nggak pakai sarung tangannya begini nih? Kalau Nah, gini, jadi ada dua. Kalau menurut gue sih ada dua, bukan ada dua sih, ada kekurangan sama kelebihan. ada kekurangan tuh. Nah, kalau kelebihannya kalau orang pakai sarung tangan di futsal tuh mungkin tangannya jadi aman kan? Betul. Tapi ada kekurangannya. Nah, kekurangannya itu kalau kita pakai sarung tangan tuh buat melempar jadi susah. Sedikit susah buat melempar. Jadi kalau ibarat kata kalau pakai sarung tangan tuh buat ngegrip tangan ke bola ke tangan tuh susah. Karena Jadi- kalau bola futsal kan kecil ya, Nah. jadi buat ngarahinnya. Nah, lebih susah kalau kita pakai sarung tangan. Gitu. Jadi kebanyakan kalau kiper itu disiasatinnya dilindungin di sendi-sendi yang di tangan aja nih kayak gini gitu. Tapi ini nggak melanggar dari Nggak. ya. Oh, berarti Emang bebas. bebas aja. Ini tahun kapan nih bang? Tahun ini, liga tahun ini 3 tahun ini ya. Hmm. Sebelum corona. sebelum corona. Jadi abang akhirnya memilih Xavier ini ya karena memang Nyaman. worth it, bukan worth it siapa bahasanya nyaman, Nyaman. terus buat safety untuk Nah, keeper lebih safety bagus. juga. Jadi teman-teman boleh dengar langsung ya dari Bang Ihsan kalau misalnya memang pengen
jadi kiper ya gunain minimal inilah. Wajib Ya? Ini kalau buat kiper sih menurut gua wajib. Ini bener-bener wajib banget buat dipakai buat kiper kalau mau nggak cedera. Oke ya teman-teman squad Savior TV, kalau misalnya memang cinta sama futsal khususnya kiper, jangan lupa pakai knie sama Elbow buat tangan. Ini persiapan futsal yang paling dekat ini apa bang untuk timnas sendiri? Persiapan sih yang gue denger ya kayaknya sebentar lagi mau ada seleksi lagi. Kayaknya sih kan pemain masih dalam tahap seleksi nih. Sebelum corona kan udah dikumpulin nih pemainnya. Cuman kayaknya nih ya, sih cuma denger nih, kita nggak tahu nih. Katanya sih kayak mau diadain seleksi tapi ditambah pemainnya lagi kayaknya. Seleksi tambah pemain lagi ya. Itu persiapan untuk turnamen apa? Buat AFC di Turkmenistan. Turkmenistan. Tahun 2020 di akhir November ini ya. Di November ini. Tapi untuk persiapan ini Bang Ihsan sendiri udah jadi apa? Belum pasti. Belum, masih seleksi, masih belum pasti. Semua masih ada kemungkinan. Ya. Ya mudah-mudahan kita doakan bersama ya Bang Ihsan. Amin. Biar tetap membela timnas. Nah, saya mulai hari ini ngefans sama Bang Ihsan. Iya. Baru mulai hari ini ya. Kasih kemarin karena baru ketemu aja Bang. Oh gitu. Oke. Nah Bang, untuk harapannya Abang buat timnas futsal Indonesia ke depan apa, terus ya apalah yang kira-kira yang ingin dicapai dari Bang Ihsan sendiri sebagai salah satu penggawa timnas futsal untuk Indonesia. Harapan gue sih setiap pemain bisa ngasih kontribusi penuh buat di timnas nanti, walaupun keadaan lagi begini kan ya. Hitungannya ya susah juga buat dari persiapan sih, susah juga buat ngasih 100% buat ini. Tapi harapan gue sebisa mungkin semua pemain itu benar-benar ngasih effort lebih lah gitu. Emang timnas gitu kan, namanya timnas kan hitungannya udah harus ibarat kata kayak orang perang aja gitu. Jadi emang kita membela negara ya kan. Nah itu harapan gue sih, satu pemain itu, dua di turnamennya sendiri timnas bisa dapat hasil maksimal dan bisa lolos di Piala Dunia. Amin. Ngomong-ngomongin Piala Dunia untuk futsal tahun berapa Bang? Tahun depan kalau nggak salah. Tahun depan. Berarti kalau misalnya lolos di sini, menang di sini, otomatis ke Piala Dunia atau bagaimana? Iya, bukan menang. Jadi dia kalau nggak salah empat pemain kalau nggak salah. Empat besar. Ya mudah-mudahan lah Indonesia termasuk dari situ ya. Karena kita menunggu. Amin. Sangat menunggu sekali timnas futsal Indonesia masuk Piala Dunia. Baiklah teman-teman, ya udah begitu banyak obrolan kita dengan Bang Ihsan sampai di penghujung. Ya alhamdulillah kita ucapkan terima kasih ya ke Bang Ihsan udah mau datang ke Savior TV, udah mau ngobrol-ngobrol banyak, udah mau ngasih edukasi ke teman-teman semuanya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat kita dan buat semua pemirsa Savior TV yang saya cintakan. Jangan lupa ditonton dan di subscribe Savior TV, like, comment and share. Apabila ada masukan-masukan boleh dikasih komen di bawah sini. Ya, oke. Dan jangan lupa follow juga IG-nya Bang Ihsan, M.Ihsan Radian, dan follow juga IG-nya gua Savior TV ya, Savior TV IG-nya. Savior TV pokoknya harus lo subscribe semuanya, gue nggak mau tahu. Subscribe ya. Nanti ada giveaway dari Savior TV. Nonton, jangan sampai di skip deh. Soalnya nanti giveaway-nya lumayan lah buat kiper. Iya. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa tetap hidup normal seperti biasanya. Amin. Saya tutup. Bang, kalau saya bilang Squad TV. Savior TV jawabnya Bravo. Oke. Ya. 1, 2, 3. Savior TV. Bravo.